Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara panggilan Islami Channel di mana saja berada, yang penting adalah sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, ada sesuatu yang sangat menarik dan kabar yang luar biasa. Informasi yang perlu Anda simak baik-baik ya. Jadi ada pelaksanaan MLB NU di Surabaya. Ini sudah dilaksanakan oleh Presidium Penyelamat Organisasi karena dipandang bahwa pengurus NU atau PBNU yang saat ini sedang menjabat ini sudah gagal melaksanakan kewajibannya sebagai pengurus NU. Jadi sudah tidak membawa NU ke ranah para ulama Nusantara. Akan tetapi NU banyak dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan. Ini sudah disalahgunakan namanya. Untuk itu ada salah seorang ulama rekan kita yang menyampaikan beberapa pesan dan nasihat yang ditujukan kepada para pengurus PBNU ya, yang saat ini sedang duduk di singgasana jabatan masing-masing, agar sadar dan menyadari kekurangan, kesalahan dan kehilapan manusia yang tidak lepas daripada itu semua. Untuk itu, mari teman-teman kita simak baik-baik nasihat-nasihat ini atau pesan-pesan yang disampaikan oleh teman kita ini, saudara kita ini, dan mudah-mudahan apa-apa yang disampaikannya ini dapat merubah, mengintrospeksi, bahkan menyadarkan rekan-rekan, saudara-saudara kita yang memang sedang melamun di singgasana jabatannya masing-masing. Ya sahabat, saudara-saudaraku, memang perbedaan itu banyak manfaatnya ya. Tetapi kekuasaan tidak dan jangan dijadikan sesuatu yang luar biasa. Nah, itu karena PBNU mengira atau memandang sudah banyak hal-hal kesalahan yang dilakukan oleh pengurus atau PBNU, maka PBNU dalam Presidium atau Presidium Penyelamat Organisasi melakukan perubahan, akan menyelamatkan organisasi dan akan melakukan perubahan kepada para pengurus yang memang tidak bisa ditegur dan diberi peringatan. Jadi sudah berkali-kali ini peringatan, akan tetapi mereka tetap saja berperan sebagai saya ketua dan saya adalah yang berkuasa. Itulah ya. Jadi kalimat-kalimat itulah yang merusak organisasi PBNU ini. Dan kalau kita lihat, PBNU ini tidak berpihak kepada ulama Nusantara, bahkan berpihak kepada golongan lain. Dalam perdebatan nasab pun, dalam polemik nasab pun, PBNU ini berpihak kepada para Ba'alawi, yang ulama-ulama Indonesia Nusantara melakukan penyerangan kepada para Ba'alawi. Akan tetapi di lain pihak PBNU berpihak kepada para Ba'alawi. Ini pun merupakan salah satu dan banyak lagi kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh PBNU yang saat ini sedang menjabat. Baik, yuk kita simak nasihat dan paparan dari saudara dan teman kita ini, dan mudah-mudahan ini akan menyadarkan
para pengurus PBNU yang sedang indah di singgasana pejabatan. Yuk kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudariku, para netizen, subscribers, sedulur semuanya, doa saya untuk sampean semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, hidup diberkahi Allah, dimudahkan urusannya, disampaikan cita-citanya, dikabulkan doanya. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, muktamar luar biasa yang diadakan oleh warga NU yang peduli terhadap NU adalah sebuah ijtihad mengoreksi kebobrokan, kesalahan yang dilakukan oleh PBNU dan sekaligus upaya untuk mengembalikan marwah Nahdlatul Ulama. Kenapa muktamar luar biasa NU ini diadakan? Seperti saya katakan tadi, adalah sebuah usaha untuk mengangkat kembali marwah NU yang rontok, yang runtuh akibat ulah pengurus besar Nahdlatul Ulama, utamanya adalah apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar, juga ketua umumnya Kiai Haji Yahya Khalil Saqaf. Catatan penting untuk diketahui oleh seluruh warga Nahdlatul Ulama dan seluruh rakyat Indonesia. Kenapa ada MLB? Walaupun MLB ini jelas dianggap ilegal oleh PBNU, tapi ini penting, harus dilakukan karena sudah terjadi bahwa PBNU tidak sesuai dengan ekspektasi harapan warga Nahdlatul Ulama. Pertama, pengurus besar Nahdlatul Ulama, orang-orang yang dipilih menjadi pengurus itu sudah cacat dari lahir, yakni cacat ketika muktamar nasional yang dilakukan di Lampung. Terpilihnya pengurus Nahdlatul Ulama, pengurus pusat PBNU, tidak dipungkiri bukan lagi rahasia, tetapi sudah menjadi perbincangan umum. Kalau terpilihnya Kiai Haji Miftahul Akhyar dan Kiai Haji Yahya Khalil Saqaf, itu ada permainan. Saya tidak perlu sebutkan permainannya apa, orang sudah pada tahu semuanya. Apalagi saat itu Kiai Haji Yahya Khalil Saqaf memiliki backing besar. Ya Pak, siapa? Ya, siapa lagi kalau bukan saudaranya. Saya tidak menyebutkan jabatannya, tetapi orang tahu semuanya. Jadi dari sana sudah cacat. Apalagi kita sudah mendengarkan
apa yang disampaikan oleh Gus Nadir Husin. Yang pertama, sudah cacat sejak lahir. Yang kedua, personelnya PBNU itu diisi oleh orang yang punya kepentingan ingin meraih dunia. Orang yang berpolitik. Padahal kalau merujuk kepada aturan Nahdlatul Ulama, sudah disepakati harus kembali kepada khitbahnya, yaitu tidak berurusan dengan politik, tidak berurusan dengan jago-jagoan dalam pemilu, baik presiden maupun pemerintah daerah. Tetapi ini sudah dilakukan. Buktinya apa? Duduk di dalam PBNU ada seorang politikus yang tidak lama kemudian ditangkap KPK dan masuk penjara. Orang-orang yang duduk di sana bisa jadi ingin meraih sesuatu yang lebih besar soal dunia, dan bisa juga ingin menyelamatkan diri dari urusan hukum. Seorang bendahara jelas seorang politikus yang kemudian berurusan dengan pengadilan. Ya. Yang ketiga, di dalam kepengurusan itu banyak sekali klan Ba'alawi, para Habib, di mana pengurus NU yang pribumi mau tidak mau harus membela para Habib yang sekarang bermasalah dan dimasalahkan oleh rakyat Indonesia karena ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi padahal cuma menipu. Dan pembelaannya kepada Ba'alawi nyata-nyata sekali. Saudara bisa lihat bagaimana Kiai Haji Miftahul Akhyar dan Kiai Haji Yahya Khalil Saquf. Yang keempat, PBNU hanya ngurusi pengelolaan urusan tangan besi. Artinya PBNU menjalankan asas organisasi menggunakan tangan besi. Orang-orang yang tidak sependapat dengan ketua umumnya, tidak sependapat dengan Rois Amnya, di mana ketua umum Rois Am dan PBNU waktu itu memihak kepada salah satu calon presiden, memihak kepada calon pemerintah daerah. Tiba-tiba ada seorang pengurus NU di wilayah yang tidak sependapat, main pecat saja. Dan masih banyak lagi orang-orang NU yang dipecat tanpa tabayun, tanpa meminta klarifikasi atau meminta penjelasan. Yang keempat, PBNU cuma ngurusi tambang, ngurusi proyek, di mana sudah pasti proyek itu ada keuntungan, bisa saja sebagian masuk kepada kantong pribadi atau mendapat sesuatu nebeng menggunakan nama NU. Yang keenam, tidak ada keberpihakan kepada kiai-kiai kampung, kiai-kiai Nusantara dan warga Nahdlatul Ulama. Kiai-kiai NU berjuang, tidak mendapatkan bantuan. Jangankan bantuan materi, bantuan pengayoman saja tidak. Pembelaan saja tidak oleh PBNU. Padahal PBNU menjadi besar, menjadi hebat, itu karena perjuangan kiai-kiai kampung, kiai-kiai kultural
kiai-kiai yang tidak masuk pada struktural. Warga NU yang berjuang di bawah, meneruskan misi visi Nahdlatul Ulama, tidak diperhatikan dan tidak mendapatkan pembelaan. Ketika kiai-kiai kampung berjibaku melawan Wahabi, menyesatkan orang-orang NU yang menjalankan amaliyah Nahdlatul Ulama, dibid'ah-bid'ahkan, disyirik-syirikan, PBNU sama sekali tidak bersuara. Bahkan banyak sekali kiai-kiai NU yang mendapatkan persekusi dan ancaman dari pihak-pihak yang tidak senang atas perlawanan kiai-kiai NU tersebut. Warga NU juga demikian. Mana suaranya PBNU ketika kiai-kiai menjelaskan melawan paham Wahabi? Sama sekali tidak ada keberpihakan. Yang ketujuh, PBNU bermata picek, bertelinga budek, bernurani sumpek, tidak mendengar, tidak melihat, tidak merasakan apa yang dirasakan oleh warga NU di akar rumput. Keresahan mestinya ditangkap oleh PBNU. Ini sama sekali tidak menangkap. Ketika berjuang sendirian dengan biaya sendiri, dengan modal sendiri, dengan keberanian sendiri, malah disalahkan, tidak dibela, dibiarkan. Ada orang-orang yang dipersekusi, ada orang-orang yang didatangi, dikeroyok, dibiarkan begitu saja. Pengurus wilayah NU banyak sekali yang berpihak kepada rakyat, kepada warganya, tetapi mereka tidak berani bersuara mengkritik PBNU, pengurus pusat. Karena itu tadi, takut tangan besi bermain. Sementara kita maklumi secara kemanusiaan, siapapun yang menjabat, diangkat dan disahkan oleh PBNU, akan takut suatu saat akan dipecat. Maka hanya pengurus wilayah NU yang berhati bersih, yang tidak berpikir soal jabatan, akan berani mengkritik PBNU, melakukan kegiatan yang tidak disukai oleh PBNU. Maka pengurus-pengurus inilah yang sesungguhnya pejuang-pejuang NU, bukan pecundang-pecundang NU. Nah, pengurus-pengurus model kayak gini yang berani menyatakan kebenaran yang tidak disukai oleh PBNU, pengurus pusat, karena punya kepentingan, tidak takut dipecat. Inilah sesungguhnya pejuang yang harus kita hargai. Dan kita mendengar pengurus wilayah atau cabang yang melakukan itu sudah diancam oleh Rois Am Kiai Haji Miftahul Akhyar, misalnya yang terjadi di pengurus NU Solo Raya, Sragen, Boyolali, itu diancam mau dipecat. Bukan
Bukankah saudara-saudara sudah mendengarkan kata Kiai Haji Miftahul Akhir? Itu nanti akan kita luruskan. Wong dia sendiri bengkok kok mau meluruskan. Itu fakta, saudara-saudara sekalian. Tidak ada pengurus wilayah yang berani mengkritik PBNU, kecuali yang saya sebutkan tadi. Kenapa? Karena mereka untuk menjadi pengurus NU itu perjuangannya pakai fulus, maka takut dipecat. Maka beberapa orang pengurus wilayah atau cabang setelah mendengar MLB NU ini, banyak yang membuat sikap menolak MLB. Maka catat saudara, yang sudah menyatakan menolak MLB itu, lihat, mereka adalah orang-orang pengurus NU wilayah atau cabang yang takut dipecat oleh PBNU. Kenapa? Karena untuk menjadi pengurus harus mengeluarkan biaya. Karena duduk manis menjadi pengurus NU itu menjadi pekerjaan yang menghasilkan. Nah, gitu. Maka tidak berani. Yang kedelapan, PBNU membela kepentingan Habib daripada membantu perjuangan warganya demi membebaskan diri dari cengkeraman habaib yang selama ini mendoktrin kepada kiai-kiai kampung, memeras kiai-kiai kampung, mendawir kiai-kiai kampung. Orang yang melakukan pembelaan diri ingin bebas dari cengkeraman Habib tidak mendapatkan pembelaan dari NU, tapi justru disalah-salahkan. Itu kenyataan saudara kita. Yang ke-9, PBNU melarang warganya untuk menjadi orang pintar. Orang bertanya, mana dalilnya kalau Habib itu keturunan Rasulullah? Dilarang, jangan tanya dalil-dalilnya. Orang kepingin pinter, tahu, tidak boleh. Malah diminta supaya menjadi orang-orang yang tetap dalam kegoblokannya. Padahal saudara sekalian, Nahdlatul Ulama itu artinya kebangkitan para ulama. Ulama kalau tidak mau belajar lagi, tidak membaca lagi, jangan jadi ulama. Mending jadi marbot masjid kayak saya. Tapi bagi orang yang berakal, sekalipun marbot masjid, tidak boleh berhenti dari belajar. Mencari pengetahuan, mencari sumber informasi tentang kebenaran. Nah, ini orang yang sudah tahu kebenaran meminta supaya kebenaran itu disebarluaskan, malah dihentikan. Orang goblok. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Itulah saudara-saudara sekalian di antara sebab-sebab kenapa NU melakukan muktamar digagas oleh orang-orang yang peduli, orang-orang yang ada di akar rumput. Maka MLB adalah keniscayaan, walaupun ini catatan, pasti hasilnya akan ditolak oleh PBNU, dan PBNU menganggap itu sebagai langkah ilegal. Sudah pasti. Menurut saya juga
MLB muktamar luar biasa NU yang diadakan untuk mencopot Kiai Haji Miftahul Akhyar, Ketua Umum dan seluruh jajaran PBNU. Bisa saja itu menjadi sebuah keputusan, tetapi akan menjadi hal yang mustahil, menjadi hal yang mustahil atau hal yang mustahil untuk bisa dilaksanakan. Jadi saudara-saudara sekalian, muktamar itu adalah ijtihad. Sekalipun hasil ijtihad belum tentu bisa dilaksanakan. Sama dengan di Indonesia ini, orang dikasih biaya untuk melakukan riset, tetapi hasil riset belum tentu dipakai oleh pemerintah. Kalau hasil riset itu akan merugikan merugikan pemerintah, juga merugikan orang-orang yang punya kepentingan dan berhubungan erat dengan pemerintah. Itu. Maka kalau kita lihat riset-riset di Indonesia itu banyak yang tidak dipakai, tidak digunakan, karena akan merugikan personal dan orang-orang yang berhubungan erat, pengusaha-pengusaha yang berhubungan dengan pemerintah. Itulah ijtihad. Jadi untuk saudara-saudaraku, kita boleh berharap dan mendukung dilaksanakannya muktamar luar biasa, tetapi hasil ijtihad itu akan menjadi hal yang mustahil untuk bisa dijalankan. Maka pengurus besar Nahdlatul Ulama akan jalan terus, bobrok nggak masalah sampai akhir periode tahun 2027. Sungguh pun demikian, saudara-saudara sekalian, ini menjadi catatan yang tidak boleh dilupakan dan tidak akan pernah dilupakan oleh generasi yang akan datang, bahwa PBNU yang akan berakhir pada tahun 2027 itu memang terdiri dari personel yang bodoh dan rakus. Tidak masalah, kata ini harus tegas. Berikutnya, catatannya adalah PBNU menjalankan organisasi dengan tangan besi. Yang terakhir ini penting, dan ini akan menjadi peringatan sejarah sepanjang kehidupan ini. Kalau pengurus besar Nahdlatul Ulama yang ada saat ini sudah kehilangan trust, kehilangan kepercayaan dari warganya, kehilangan kehormatan, kehilangan wibawa, tidak punya karisma, dan rendah harga diri pengurus itu di hadapan warga Nahdlatul Ulama di kalangan grassroots. Mungkin saja mereka tidak merasakan itu, karena kalau merasa dan tahu, sadar, mestinya tidak usah muktamar lalu mengundurkan diri. Tapi karena tidak merasa, budek, picek, maka anjing menggonggong, kafilah berlalu, mereka akan tetap duduk manis singgasana, menikmati apa yang diperoleh ketika duduk menjadi pengurus Nahdlatul Ulama. Saudara-saudara sekalian, ini adalah kritik. Ini
adalah usaha untuk mengangkat kembali marwah NU. Kalau PBNU-nya sudah tidak berharga, tidak masalah. Tetapi kita warga Nahdlatul Ulama akan tetap jalan seperti biasa. Berjuang untuk menjalankan misi, visi Nahdlatul Ulama ketika didirikan oleh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Amaliyah Jam'iyah Nahdlatul Ulama tetap kita laksanakan. Kita warga NU yang kultural membela NU-nya, bukan membela pengurusnya.